berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara baru ini ya. Nama acaranya Mati Ketawa Ala Berita. Ya, kita akan cari yang lucu-lucu lah. Akhir-akhir ini kan banyak ya berita-berita yang lucu ya. Dan saya tidak sendiri, ditemani oleh netizen yang budiman. Masya Allah, yang cerdas. Yang cerdas, netizen cerdas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanipe. Kita panggil Wanipe. Karena beliau itu Syarifah. Oh. Dan ada aja. Dan kemudian Ustadz Tile ini kita panggil Ustadz karena Ustadz. memang terkenalnya kalau dicek di YouTube itu banyak ya ternyata yang saya lihat. Ustadz itu singkatan. Apa? Usaha tanpa dana. Ustadz. Ternyata main singkatan. Tapi yang aku tahu Ustadz Tile ini katanya ini Ustadz 999 Versi Roma Irama. bukan 1 juta umat, jadi kurang sedikit gitu ya. Nah, ini kita kan ternyata Wanipe ngefans juga, dilihat-lihat. Makanya diundang saat ini Ustadz Tile untuk kok dilihat ini cocok lah untuk program baru di Realita TV ini, Mati Ketawa Ala Berita. Tuh, jangan lagi ketawa mati. Tapi kalau mati ketawa ini hukumnya husnul khotimah tuh enggak ya? Mati ketawa. Ternyata senyum di antara tawa-tawanya karena melihat bidadari. Boleh. Ya ini karena kan banyak yang lucu-lucu nih berita ya kan. Apa tuh? Macam-macam, tapi ini kita sudah kumpulin ya. Yang pertama yang viral dulu kita komentari. Viral. Yang viral ya. Ada Ustadz Tile ini atau biar keren bahasa Inggrisnya Ustadz Tile. Keramik dong. Ustadz Tile ini pasti tahu ya yang viral semalam. Biasa berita kalau yang penting-penting itu mesti keluarnya malam-malam, Tengah malam. Senyap. Semalam Dan tiba-tiba. tahu pagi-pagi, Wah, semalam aku ngecek ya malam-malam, bangun malam-malam ngecek itu Ketua KPK Firly Bahuri jadi tersangka ya kan. Nah ini menarik ini Ustadz Tile. KPK. Ya, karena apa? Ketua KPK Firly Bahuri ini orang yang dulu paling getol gitu ya, berusaha mentersangkakan Anies Baswedan. Wow, paling ganas. Formule E gitu ya, sampai diperiksa 9 jam. Dan akhirnya sekarang jadi tersangka justru. Itulah, makanya jangan sembarangan. Iyalah. Nah, ya ada tau yang soal TWK ya kan, tes wawasan kebangsaan tuh banyak yang dipecat kan dari pegawai KPK. Iya. Kemudian kemarin sudah diperiksa sampai tutup muka. Nah, ini videonya Ini ini. ya, Iya, begitu sembunyi di video. Ngantuk. Saya juga KPK juga. Apa KPK? Komisi Panjer Kiai. KPK ada 3 singkatannya. Kang Palak ketangkep. Karena ini Firly Bahuri ini tersangka kasus ini palak pemerasan. Malak. Ya. Dulu saya juga di pondok dikasih ilmu palak. Itu lagi. Ilmu palak. Kang Palak ketangkep ini nih yang bener-bener Pemalakan. Pemalakan. Berseragam. Nah, ini yang bener-bener jadi berita omongan, apalagi kalau kita turut ini ya Ustadz Tile, sebelumnya KPK ini atau Firly Bahuri ini sampai pernah menandatangani penangkapan Harun Masiku. Waduh, menandatangani. Mungkin itu bargaining supaya nggak jadi tersangka. Biasalah, kong kali kong. Tapi ternyata nggak tetap jadi tersangka dan Harun Masikunya tetap nggak ketangkep. Kadang-kadang masih pandang bulu gitu. Bulu apa? Ya kan berarti kalau hukum masih pandang bulu, berarti yang banyak bulu yang menang. Yang punya banyak. Bukan aku yang ngomong. Maksudnya, nah iya, maka ini memang Firly Bahuri ini sudah sejak awal jadi sorotan sejak sebelum jadi ketua KPK, sejak jadi calon pemimpin aja sudah jadi bahan omongan panas banget ya ini. Ini tambah panas beritanya nih saya di sini di studio ini panas. Di sini panas, di studio panas. Nah, beritanya panas. Tambah panas ya, Iya. karena ini orang menganggap jangan-jangan ini hukuman ya gara-gara Firly Bahuri gagal mentersangkakan Anies. Ini juga muncak ya. Itu dia, Kak. Jadi begini, jangan sampai yang namanya orang zolim ya pasti dibalas kezoliman. Padahal kan tahu sendiri kan, banyak banget yang bilang mentersangkakan Anies gitu loh. Yang nyata-nyata jelas beliau orangnya luar biasa, Masya Allah. Tapi kenapa? Mana
Nggak ada buktinya dong. Kelihatan ini pendukung siapa nih Ustadz Ile nih. Enggak, bukan berarti saya itu bukan pendukung tapi pencinta dan relawan. Makanya disebut saya baperan. Barisan pencinta dan relawan. Oh ternyata. Anies Baswedan. Oh begitu ya, nggak apa-apa. Tapi memang tapi ini kita mau mencoba ini dulu. Coba di cross check lebih jauh. Coba Kita netral dikit gitu ya. Netral dikit, siap. Ya meskipun ini baperan ya, Ini jangan baperan. baper dulu gitu Baper. ya. Kita ngomongin lagi nih Firly Bahuri ini Ustadz Ile ya. Kira-kira ini kita ngomong taruhan haram ya hukumnya. Oh jangan. Ini aja kalau taruhan misalkan pakai uang umpama. Nah, tapi begini aja kalau Firly Bahuri dipenjarakan, dihukum, traktir dah. Traktir apa? Traktir. Traktir apa dulu? Traktir nasgor. Nasgor. Bukan Nasdem. Kalau koalisi dengan Golkar jadi nasgor. Nasgor, ya makanya nggak jadi. Nah, makanya ini kira-kira di penjara enggak ini si Firly Bahuri? Karena Firly bagaimanapun juga Firly Bahuri ini kan punya banyak truf juga kan. Oh, Ya. sekarang begini kan, banyak pengadilan di Indonesia ini, tapi keadilan sulit ditegakkan. Itu hati nurani yang berbicara. Kalau rakyat kecil berbuat salah di kampung, dia kehilangan kambing, lapor ke polisi, dia harus jual kerbau. Hilang sapi. Iya, hilang kambing, hilang sapi. Itu dia, makanya biasanya begitu. Saya yakin belum tentu. Di penjara. Belum tentu. Karena ini sebelumnya ada juga kan, Iya. Wamenkumham. Wah. Nah, Wamenkumham itu Edward Syarif Harij itu ya, Wah. kan tersangka tuh, Ustadz Ile. Udah tersangka. Udah tersangka. Hmm. Kasus suap juga 7 miliar begitu ya, terima suap, udah dinyatakan tersangka oleh KPK, ya tapi sampai sekarang ya belum. Dan yang lucu nih Ustadz Ile, ini kan ini kan yang kita ngomentarin berita-berita lucu. Tersangka. Lucunya masih ikut rapat ke DPR. Ya udah tersangka nih, statusnya tersangka, masih diajak oleh Menkumhamnya Yasona Lauli. Nah ini ada videonya nanti ya. Ya itu dia. Iya. Itu dia masalahnya, masih sana dan udah ada Benny Kaharman yang mengatakan keberatan begitu loh. Ini tersangka kok ikut rapat DPR. Jadi buru-buru malah ikut rapat. Bener, malu itu masalahnya. Malu. Jadi sekarang tuh urat malu udah pada putus. Yang model-model begitu. Wanita kebanyakan gitu. Kenapa? Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Kalau udah gak punya malu, Masya Allah, ya Allah. Inilah ya kita krisis seperti ini. Artinya apa? Kedepannya jangan sampai. Enggak. Seorang pemimpin yang berani berkata apabila aku lapar, akulah orang yang pertama yang merasakan lapar. Tapi kalau rakyat itu kenyang, biar aku orang yang terakhir yang merasakan kenyang itu. Itu konsep. Namanya ustadznya keluar nih. Bukan, ini lagi lempeng aja. 999. Ini belum kena kopi jadi ngaco. Ya, makanya nggak bisa kopi ya. Iya. Nah makanya itu. Tapi kalau Firly Bahuri kayaknya sekarang jadi tahu malu juga. Karena kemarin waktu diperiksa sampai nutupin Betul, muka. sampai nutupin mata. Di mobil kan begitu Iya. tuh, ya. Nah berarti Dia masih lagi- malu juga. Cuman saya yang telat malunya. Malunya meriang kali teh, meriang. Ya ini kita lihat ini videonya Edward Syarif Harij ya, ketika di DPR ya sampai Benny Kaharman ngomentari. Tapi ternyata tetap lanjut ini. Masih lanjut terus. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Wamenkumham, Siapa? Ya. ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak raker BB nanti ya. diketahui status beliau ini Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah inilah kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3
terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Nah itu tadi ya, Firly Bahuri dan KPK memang malu itu ya, yang di pejabat Indonesia ini banyak yang sekarang itu nggak mau mundur gitu ya, malu ya nggak ada gitu ya. Nah kita ganti ngomong lain ini, Ustaz. Oh, banyak berita. Banyak kita ngomongin berita-berita yang ya memang kadang-kadang ngerasanya lucu gitu. Tapi sebelum ngomongin berita, tebakan dulu nih, ada tebakan dulu nih biar tebakan dulu. Nantangin dan tebak-tebakan. Tebakan ini kenapa ya? Kalau kodok apa katak ya? Katak, itu ada kereta, dia lompatin. Kalau menyeberang. Nah, kalau mau nyebrang mesti dilompatin. Karena kalau nyari putaran jauh. Ya, kalau lagi putaran nanti tempat ini ya, jadi tikungan dulu. Salam. Saya tebakin gantian ya, masuk manipe doang. Kenapa mobil tengahnya ada apa? Mobil tengahnya ada apanya? Ada apanya mobil tengah? Dudukan? Huruf B. Kalau nggak ada B jadi moil. Garing ada, tapi ini ada yang lebih garing lagi ya. Selain tebakan kita tadi yang garing banget, nah ini ada yang lebih garing lagi ya. Terpaksa dibilang garing. Ada yang lebih. Bentar. Ya ini nih ya, janji presiden, capres ya, calon presiden Prabowo ini yang lucu ini ya. Katanya, ini ada gambarnya ya. Katanya Prabowo kalau kepilih nanti akan membuat mobil produksi dalam negeri. Wow, garing dong, garing lah. Garing ya, kenapa ya? Mudah-mudahan nggak garing sih. Yang udah begitu. Jadi keingetan yang udah. Iya. Jadi kita apa? Yang duluan. Kita dulu ingat ya ada namanya mobil SMK. SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Tapi mobil SMK ini sebenarnya mobil canggih. Mobil canggih Ustaz Tile, karena saking canggihnya ya. Iya. Jadi mobil SMK itu dilengkapi dengan fitur-fitur invisible namanya. Invisible. Gak bisa lihat, bisa hilang. Oh, berarti goib. Ya, jadi fiturnya bisa ngilang gitu, makanya nggak kelihatan gitu. Nah, ini Sampai sekarang ya. Sampai sekarang, tapi sebenarnya itu Tapi canggih pabriknya ya. ada, pabriknya. Ada. Nah ini jadi kayak dijauh ya, jadi keinget kok kampanyenya lagi soal ini lagi soal mobil produksi dalam negeri. Nggak tahu ya ini kok masih seperti ini. Memang capres Prabowo ini nomor urut 2 ya. Ini nomor 2 ini sangat identik dengan Jokowi gitu ya. Sampai gaya kampanyenya mirip-mirip nih. Iya, Gajiin SMK. SMK pakai kartu. Iya, ini bukan SMK, mungkin udah naik jadi SMEA. SMEA. Ya ini produksi dalam negeri, tapi ya jadi ya udahlah gitu ya. Apalagi sebenarnya pasangan Prabowo Gibran ini masih jadi sorotan banget gitu ya. Sampai masih ada pembicaraan di kalangan masyarakat bawah gitu loh. Kok bisa dulu zaman jahiliyah ada yang datang dari kampung ke Jakarta dengan iming-iming SMK. Mobil SMK, naik mobil SMK. Sekarang datang tiba-tiba gara-gara MK. Gara-gara MK. Jadi sama-sama MK-nya. Nah ya itu betul. Ini nih lah, bahkan pasangan Prabowo dan Gibran ini masih jadi sorotan gara-gara MK. Tadi itu dibilang anak haram MK. Wah, itulah. Karena hasil perzinahan atau pemerkosaan ya di Mahkamah Konstitusi. Iya, anak haram konstitusi. Anak haram konstitusi disebutnya. Tapi nyatanya ya masih lanjut aja begitu ya. Apalagi kemarin kan viral tuh, Satile. Ada majalah Tempo ya. Majalah Tempo mengungkap bahwa ternyata katanya ada peran Ibu Suri gitu. Oh, Ibu Suri. Yang membuat ambisi Ibu Suri inilah yang membuat akhirnya Gibran jadi cawapres, dipaksakan itu gara-gara ambisi Ibu Suri. Kayaknya motifnya Ibu Suri ini karena seringnya Pak Jokowi dibully kali ya. Terus? Dikatain sama yang punya partai begitu Kak. Oh. Iya, jadi agak sedikit. Jadi tersinggung mungkin Ibu Surinya gitu ya. Itu baru itu mungkin karena kata-katanya Ustaz Tile, tapi kalau di Tempo kemarin katanya memang ini sebenarnya yang paling menginginkan sebagai cawapres itu justru Ibu Suri. Kalau kita sempat viral ya, Ibu Suri pernah ditanya, gimana kalau Gibran jadi cawapres? Iya. Kasih jempol begini. Bukan viral itu dulu ya. Dan ternyata ini katanya
diungkap gitu ya oleh majalah Tempo, katanya ini memang salah satunya Ibu Suri. Tapi ini yang lucunya di situ Jadi bagaimana? berita ini berita dari majalah Tempo kan Iya. sebenarnya, jadi bukannya hoax ya. Ya, yang jadi lucu lagi ya, bagaimana ini negara 270 juta penduduknya tergantung sama Ibu Suri gitu loh. Semuanya Iya, diatur sama Ibu Suri gitu. Semuanya itu kan perlu ada persiapan. Makanya ada kesinggungan kemarin lucu tuh, lucu yang lucu yang ada tuh yang Pak Mahfud MD itu ngasih kenang-kenangan dengan Mbak Nana. Oh, iya. Nah itu kan ada orang 3 orang jalan naik tangga, artinya melalui tahapan proses. Langsung di zoom. Ya tapi ngomongin Ibu Suri lagi nih Ustadz Ile ya. Sebenarnya saya nggak nyangka, agak nggak percaya berita Tempo itu. Kenapa? Kenapa? Karena potongannya Ibu Suri ini kan lugu penampilannya. Bukan ibu pejabat yang sasak badai, bukan. Biasa. Yang glamor itu enggak. Biasa. Iya, tapi kita harus tahu yang namanya logo-logo begitu, ya kita nggak tahu tuh. Lebih kadang-kadang orang yang pendiam aja, yang pendiam nih, hati-hati dengan orang pendiam. Kalau sudah marah, Jadi belum tentu biar lugu ya, karena suaminya juga sederhana banget sebenarnya ya. Memang nggak ada potongan. Nggak ada potongan sebenarnya. Jadi ini kok kayaknya lugu, Iya. makanya orang sudah curiga. Ini ada foto ini ya. Ya ini Pak. Apa? Oh iya. Nah ini Ustadz ini ada foto kan ya. Ini kita udah curiga nih, kira-kira ngapain nih kok bisik-bisik, ini viral nih foto ini ya. Bisik-bisik. Ini Jangan lupa besok bantuin ya gitu. kira-kira apa yang bisik? Kalau kata Ibu Suri mah, oh hari ini aku nggak bantuin, gitu lain ya. Mungkin gitu ya, atau bisa juga gini, pinjam dulu 100. Nah, biar silaturahmi nggak putus. Tapi nggak mungkin, bukan 100-nya 100 triliun ini nggak mungkin. Waduh, kalau itu jadi nyalon. Jadi ini fotonya ini kadang-kadang penampilan menipu. Jika benar apa yang disampaikan Tempo benar itu bahwa ternyata ini semua didesain oleh Ibu Suri, ini benar-benar tertipu dengan penampilan logo kita. Kita ngeri juga, hati-hati dengan penampilan lugu. Kalau bahasa Betawi mah mendingan ceplas-ceplos. Betawi itu nggak yang ditutup-tutupin, ya ceplas-ceplos aja kayak Tila nih, ya nggak? Senjatanya ketahuan Betawi itu. Golok, tajam yang mana, yang tumpul yang mana. Jelas pecinya jelas Betawi mah, nggak ada tutupin. Kalau yang lain kan, lekak. Gara-gara Ibu Suri ini kembalilah pasangan Prabowo Gibran ini jadi sorotan lagi, ya, jadi pembicaraan. Karena semangat, ada semangatnya Pak Prabowo. Kenapa? Setelah melihat video, ada sambutan Pak Jokowi. Kayaknya setelah ini Pak Prabowo. Ya. Ada sinyal kan. Setelah ini sinyal, itu dia. Tapi memang nggak kedengeran di Prabowo ini, malah viralnya itu malah jogetnya sebenarnya, joget gemoy. Gemoy itu bahasa apa ya? Bahasa gaul. Gemoy bahasa gaul. Iya. Yang artinya kalau nggak salah, kalau orang udah seumur beliau, ya dengan gaya-gaya, iya lucu gitu, gemoy itu namanya. Gemoy itu biasanya kucingku sih gemoy. Oh, kucing namanya gemoy. Gemoy itu maksudnya ya gitulah gitu ya. Lucu lah. Apa? Kelihatannya. Semlohe gitu kalau Iya, di Jawa. Semlohe, glomo. Kalau bahasa Betawi. Kalau bahasa Jawa sebenarnya Jawa tuh bahas semlohe gitu ya. Joget gemoy gitu ya. Jadi ini itu fenomena baru saat ini. Fenomena baru. Karena di negara-negara lain nggak ada capres itu yang kampanyenya jualan joget gemoy. Cuma ada di Indonesia. Nah itu lucunya di situ. Lucunya Kalau di saya Indonesia. sih gini, paling enggak. Nggak pantas ini dicoba pempeng. Ini atlet antara tulang dan kulit. Iya itulah, saya sedih. Kayaknya Ustadz Ile nggak bakal jadi presiden kalau di Nggak Indonesia. mungkin. Ya, soalnya tampangnya udah krempeng ya. Tapi Iya. yang sekarang juga krempeng bisa jadi presiden. Nah iya, sekarang ini di Indonesia ini aneh. Masa capres jadi kampanyenya gemoynya, bukannya gagasannya atau yang di Ini kampanye gemoy. Gemoy, Itulah ya. kalau orang udah usia, kadang-kadang sama siapapun ini ya pemirsa, orang kalau udah usia itu udah tua, usianya lanjut, itu kembali ke kekanak-kanakan. Jadi kekanak-kanakan itu bisa ngeselin. Yang namanya anak-anak bisa ngeselin. Bisa lucunya lucu juga. Ini lucu. Kalau menurut saya lucu gemes gitu ya. Iya. Yang gemes nggak? Ya. Tapi Kalau yang seharusnya gemes sih- sama joget gemoy tulis di komen ya. Iya,
Cuman sih lucu aja gitu. Seharusnya kan sebagai calon presiden ini harus memberikan visi dan misi yang jelas. Semuanya sampaikan, jangan dijual gemoynya itu loh. Itu masyarakat udah cerdas. Artinya apa? Kita kepengen tiga-tiganya nih kan cakap semua nih, bagus juga, anak bangsa yang luar biasa yang cerdas. Nah, tapi kita harus menjadi pemilih yang cerdas, yang dewasa, menentukan ke depannya nasib bangsa. Mantap. Sudah cocok jadi direkam. Bukan Ini sorry ya kalau kita ngomentari capres nomor 2 aja, karena yang nomor 1 sama nomor 3 ini belum nemu ya viral lucu-lucunya. Nanti kalau ada pasti kita komentarin juga. Ini kebetulan yang lagi viral ini nomor 2 nih. Kita cari. Atau ada usulan dari ini netizen, boleh ditulis nih apa boleh nih? ditulis usulannya. Yang lucu dari capres nomor 1 sama nomor 3 boleh nih buat bahan kita ya. Buat bahan kita, lo bahaya tak? Yuk kita lanjut ya, masih di acara Mati Ketawa ala Berita ya dengan bintang tamu. Bintang tamu. Bintang tamu Ustadz sejuta umat, apa? Sejuta amplop. Sejuta amplop. Kita nggak perlu cuma amplop. Hah? Nggak perlu amplop. Apanya? Nggak perlu isinya. Apanya? Yang penting jumlahnya. Jadi jumlahnya cuma sejuta berarti kalau sejuta amplop ya. Itu kawan namanya. Lanjut, kita ngomong ini ada berita lucu lagi nih Ustadz. Berita lucu. Ya, berita lucu. Saya sampai bingung mau ketawa apa mau gemas gitu ya ngelihat beritanya nih ya. Beritanya tentang ini, uncle. Oh, uncle, my uncle. Iya. My uncle itu lagi tren. Pamannya Ustadz Ile. Iya, kalau bahasa betulnya mamang gitu. Ya, mamanya Pak Tile ya. Iya, Tile itu Allah, si Paman Sam. Ya, ada lagi nih beritanya. Lama tak terdengar, orang sudah mulai beralih ini kegemesannya ketika Ketua Mahkamah Konstitusi sudah dicopot dari jabatannya. Udah copot nih, copot udah. Jabatannya, orang sudah mulai memperhatikan lanjut ke Gibran begitu ya. Nongol lagi. Ini si Paman ini. Beritanya itu. Beritanya, ini serius ya. Ini saya mau ketawa cuma ya gimana gitu ya. Bingung mau ketawa apa mau marah sebenarnya. Tahan dulu ketawanya, terbaru sampai marah. Jadi si Paman Anwar Usman ini mengajukan surat keberatan karena ditunjuknya Soehartoyo sebagai ketua MK yang baru. Waduh. Dan ini serius. Dia mengajukan suratnya itu dengan menggunakan lawyer. Wah, wih. Lawyernya itu Frankie Simbolon ya. Dan itu suratnya sudah disampaikan dan sudah dikonfirmasi oleh Mahkamah Konstitusi bahwa sudah diterima. Jangan ketawa gitu. emang begitu. Jadi ini serius loh. Jadi saya sampai bingung, ini negara kok jadi dagelan kayak gini ya. Saya bingung nih ya. Apa ini cuman ya pengen gimmick-gimmick doang gitu. Tapi ini keberatan katanya, mengajukan keberatan. Cuma di berita ini nggak disebutkan ya keberatannya, argumentasinya apa itu keberatannya? keberatannya berapa kintal? Nah, padahal kalau dipikir-pikir lebih banyak orang keberatan sama dia ya. Itu dianya. Kok gini loh, sampai pakai lawyer gitu. Nah, ada suratnya gitu. Mengajukan surat, jadi ini nggak bercanda gitu. Iya, artinya motifnya apa? Tapi lucu nggak bercanda tapi lucu. Iya, nggak bercanda tapi lucu ya. Iya, jadi. Tapi garing kayaknya. Nggak lucu. Nah, ini jadi mengajukan keberatan. Nah, Mahkamah Konstitusi mengaku sudah menerima surat tersebut dan akan dibahas. Waduh, dibahas untuk juga. meminta, jadi ini ceritanya intinya Anwar Usman ini keberatan Soehartoyo menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi agar ini keputusan ini ditinjau ulang gitu. Adikku melanggar hukum. Viral ini. Menjadi Lagu ini viral ini. Paman ketua umum, ayah yang mengadili. Nah ini lagu ini adalah viral ya. Viral kan dari lagu-lagu. Gara-gara Anwar Usman ini ya. Iya, jadi viral. Bentar, satu keluarga. Satu keluarga, dan ini semua jadi dagelan, apalagi minta ditinjau ulang tadi itu. Jadi jangan-jangan lagi. Jangan-jangan nanti Mahkamah Konstitusinya akan menjadi lebih lucu nih ya. Kalau Mahkamah Konstitusinya meninjau ulang, menerima keberatan itu. Menerima keberatan, kemudian balik lagi jadi ketua. Nah, itu baru lucu beneran. Ini yang sangat melukai. Waduh, kalau udah melukai itu, karena udah kita marah, udah gergetan, ya nggak seperti itu memberikan keputusan jelas dengan alasan bla 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 bla. Tapi kan yang namanya MK sudah memberikan pemecatan. Nah ya, nggak dipecat sebenarnya, dicopot dari jabatannya, tetap sebagai hakim konstitusi. Kalau pecat sama copot, apa ya? Cepat mencopot sama copet? Nah iya, pecat copot ya
Tetap menjadi hakim konstitusi. Kayaknya kepingin balik ini sang paman ini karena kangen mungkin ya, gara-gara demi keponakan akhirnya Betul. karirnya ini dicopot dan akan lebih menarik jika kemudian ternyata Mahkamah Konstitusi menerima. Apakah ini serius ataukah ini dagelan ataukah ini pengalian isu dari mana gitu ya. Yang jelas ini terjadi begitu ya, benar ada surat. Dan beritanya melalui CNN kan Iya, macam viral, viral di mana-mana, Masya Allah. di Twitter. Artinya begini, kalau pandangan orang awam ya udahlah gitu loh, jangan bikin kayaknya Gaduh dulu ya. bikin. Padahal ya, Satile, Paman Anwar Usman ini kalau ditanya dulu-dulu, saya sih siap, jabatan kan milik Allah. Wih, Gitu ya. mantap. Ya udah, ajukan keberatan ke Allah mestinya ya. Itu kan boyer. Itu kan retorika, itu kan bahasa. Nah. Gitu loh. Siapapun bisa dengan bermain kata-kata. Giliran ini keberatan. Ada keberatan. Padahal kan udah jelas ya, ada putusannya bahwa telah melakukan pelanggaran kode etik berat. Pelanggaran kode etik berat kan? Malah keberatan. Malah keberatan. Berarti emang Tambah berat. padahal timbangannya nggak terberat-berat amat sih. Sama Tila juga 45. Nah itu. Nah sekarang kita sampai berita terakhir ini Ustadz Tile ya. Berita terakhir yang Ya. terupdate. Terlucu. Oh terlucu. Terlucu. Lucu terupdate. Ya, ini ada Rumah Sakit Umum Tangsel, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan, oh Tangsel, kalau di Betawi Tangsel itu ganjilan namanya Tangsel. Itu Tangsel dah. Kalau di Jawa itu yang buat pintu, itu engsel ya, jauh banget. Nggak jauh. Mau coba-coba ini nggak nyambung, sorry. RSU Tangsel sediakan dokter jiwa untuk caleg yang gagal. Caleg yang gagal Ya. masuk ke Dewan. Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan menyediakan 3 dokter khusus Woi. untuk berkonsultasi bagi calon legislatif yang gagal dalam pemilu 2024. Kayaknya kurang banyak dokternya. Jadi banyak yang gila. Kurang banyak yang gila. Iya ampun, jadi keduanya udah siap-siap ini ya. Luar biasa nih Tangsel. Gangguan kejiwaan, Masya Allah. Itu penyebabnya macam-macam deh. Iya, kenapa? Penyebabnya macam-macam. Iya. Emang nyalek sampai bikin gila? Jadi nyalek itu kan dalam agama kan jangan kau cari pemimpin yang pengen minta dijadikan pemimpin. Nah kalau caleg ini kan inisiatif sendiri yang banyak, niatnya juga macam-macam kan. Ada yang niat pengen ngabdi macam-macam dan tapi dengan ada yang niat cuma nyari jabatan, kekuasaan dan tentunya dengan apa? Dengan kos yang tidak murah, yang tidak sedikit. Ini yang kadang-kadang dia di atas kertas udah, gua pasti menang. Kenapa? Karena sudah mengeluarkan banyak. Ya enggak. Shock akhirnya. Akhirnya dia memberikan serangan fajar, pagi-paginya karena dia kalah jadi serangan jantung. Jadi sekarang di rumah sakit jiwa harus serangan jantung juga nih ya. Perlu dipikirkan juga ya. Tapi sebenarnya ngomong-ngomong, aku juga caleg loh. Oh, sekalian kampanye nih Pak. Dan kebetulan dapilnya Tangsel nih. caleg. DPR RI Banten 3. Banten Nomor urut 3. Enggak apa-apa ya kampanye. Enggak apa-apa lah, orang calon-calon sendiri ini kan. Oh, tapi ngeluarin duit nggak? Nah, ini termasuk caleg Sufi. Supi, Apa seorang Supi itu sulit finansial. Nah, aku aja apa dari dapat dari mana? Iya, karena masih Sufi di calegnya. Jadi kalaupun ini insya Allah ya nggak sampai jadi pasien. Berarti caleg itu apa? Nggak sampai jadi pasien lah ya, mudah-mudahan. Yang jelas dari pemilihnya kita supaya cerdas saja. Kalau melihat Pak Kanda mau luar biasa dah, ya enggak? Bicara jurkam nih. Iya, bicara integritas sudah jelas, ya. Pendidikan apalagi macam-macam. Wah, siapa yang nggak kenal beliau ketika udah memberikan menyampaikan berita. Ya pemirsa, salah. Aku sampai bibirku ikut terpengaruh gayanya Satile. Tapi ya begitulah Satile ya, karena orang nyalek ini wah jor-joran duit, habiskan banyak. Itu kenapa juga sebenarnya ini kayak telur dan ayam gitu. Ya, Masyarakatnya juga minta duit kadang-kadang. Udah pasti itu karena memang udah ambisi, kan dasarnya ambisi.
Ada dasarnya pengabdian, ada dasarnya ambisi. Kak. Kalau dasarnya ambisi, bagaimanapun yang gua keluarin, nah setelah dia jadi, kalau jadi lebih parah lagi, harus balik modal dong. Ya. Nah kalau nggak jadi, ya resiko itu. Tapi Mengganggu. bukan calegnya saja yang disalahin, ini belain caleg nih. Ah, Kadang-kadang iya, kita iya, mau iya. sosialisasi gitu ya. Betul. Assalamualaikum ibu-ibu. Ibu. Assalamualaikum doang. Iya, assalamualaikum doang. Terima kasih doang. Terima kasih doang. Nah. Kalau terima kasih sering terima harus ngasih gitu ya. Nah itu akhirnya kita terbebani memaksakan diri ya karena mau ketemu itu malu kalau nggak bawa apa ya sesuatu lah ya. Jadi caleg itu bohong kalau nggak mengeluarkan uang. Pasti semuanya kayak distribusi, atribut semua itu perlu kan nyetak balai nyetak ini. Mungkin bisa dikeluarkan sekedar itu doang. Kalau itu masih itu aja udah ratusan juta. Iya, itu aja udah bisa miliaran. Nah, bisa miliaran Apalagi kalau DPR RI kan lebih Iya. cakupannya lebih luas begitu. Dan untuk para masyarakat, jadilah pemilih yang cerdas. Jangan hanya iming-iming dengan duit, Amplop, amplop isinya duit kan isinya duit. Itu kita dibayar tanpa melihat langsung bagaimana profilnya, rekam jejaknya yang kita pilih. Profile bukan profile. Iya, apa kan? Profile. Kalau Oh, jadi profile. saya langsung Arab, tidak Arab, Arab maklum. Profile. Saya lahir di Jeddah. Jeddah mana? Jeddah. Jeddah. Kami akan kembali setelah Jeddah. Jeddah 3 menit atau Tuban. Akan kembali setelah jeda berikut kami Ilyas dong. Setelah jeda berikut ini. Ya tapi ini begini, agak serius lagi nih. Soalnya begini Ustaz Ile. Ini perlu juga buat masyarakat ya, agar kita itu kadang-kadang mengeluh, protes katanya, wah ini kok banyak TKA, negara dijual ke asing, gini. Ya gimana nggak dijual? Pemilihannya aja ente juga jual suara. Awalnya aja udah jual suara, ya akhirnya jual-jualan. Sampai gara-gara 50.000 kita sengsara 5 tahun. Gara-gara 50.000 negara dijual. Dijual TKA. Ya ente jual suara, pemimpinnya jual negara. Nah itu dia. Nah berat dong, makanya terlalu murah ya, terlalu murah. Harga diri sebagai bangsa. Ini apa? Yang jelas Tausiah. Yang jelas ini, Kakanda, bahwa ini kan Kakanda. iya, mengira apa sih sebenarnya? Tadi Wanipe, sekarang Kakanda. Tete, Iya, semuanya benar. ada di sini. Iya. Lanjut. Jadi kalau menurut konsep agama kan jelas memilih itu memang ini salah satu kewajiban kita sebagai warga negara. Sebagai warga negara yang baik untuk menentukan nasib bangsa ke depannya tentu pengen ada perubahan ke arah yang lebih baik. Hingga karena perubahan ini konsepnya Al-Quran jelas kita pengen seperti itu dan juga cerdas sebagai pemimpin wajib sebagai pemilih wajib besok kita itu jangan sampai golput. Umat Islam harus memilih, datang ke TPS menentukan. Tentunya dalam Islam itu ada kriteria untuk memilih pemimpin kan, ya, dengan kriteria sidik, amanah, tabligh, fatona ini. Nah 4 ini, insya Allah kita bisa menemukan sebenarnya kalau kita teliti, kita jeli dan kita kenal dia sering datang turun. Sidik. Sidik. Fatona apa tadi? Sidik. Sidik. Oke, Sidik, amanah, tabligh, fatona. Tabligh Fatona. Kok nggak ada Prabowo, Anies? Nggak ada, oh bukan yang beda. Beda yang artinya lain ya. Tempatnya ya, Terama. Nomor 4 pilih capres sudah. Nomor 3 calegnya. Nomor 3 caleg. Banten 3. Banten 3 gimana dapilnya? Jadi karena kita untuk meminimalisir baliho yang masang aja itu ya, Ustaz Ile, masang itu nggak murah loh, selain cetaknya harus dijagain, kalau nggak diturunin, nyewa mobil buat apa lagi? Oh, kalau nggak harus dijagain, makanya kita lihat kadang-kadang ini lihat aja tuh ya capres yang paling banyak balihonya berarti paling banyak duitnya tuh. Dan aneh sekarang lagi, kenapa foto-foto baliho yang lain dicopotin dia nggak ada? Nah, apalagi di Jawa Tengah itu. Di Jawa Nggak Tengah. boleh begitu. Buat para polisi Pamong Praja ini kan kalian dibayar dari rakyat kan begitu. Kalau memang ada penertiban baliho-baliho semua dong copotin. Jangan kita kan capek nyetak. Ini bisa ngomong nggak sih kalau ngomong aja? Berarti harus paham nggak? Ya, jadi biar aman. Asal udah paham. Itu tandanya mau buang air besar.
Ya, terima kasih ya Ustadz Tile sudah datang ke sini. Nanti insya Allah kita datang lagi ya. Kita mesti Kita untuk kumpul tausiah. lagi Ketemu lagi. bersama teman-teman yang lain juga, Oh. Wan. Jadi kita bawa kemarin narasumber-narasumbernya, insya Allah terus di channel ini dan insya Allah manfaat. Jangan lupa subscribe gitu. Bisa nggak Jangan ngomongnya? lupa like, share, and subscribe. Yes, Ya, nantikan terus acara Mati Ketawa ala Berita. Insya Allah kita nggak mati ya, umur Nggak panjang. mati, Nggak mati insya ketawa Allah. ya. Ini Jangan sampai- judulnya acara aja ya. Jangan sampai mati demokrasi kita. Udah.